Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Agung The Best bersama saya Admin A. Pada video ini, admin akan melanjutkan pembahasan mengenai art pada kartu Pokemon TCG Pocket yang memiliki Easter eggs di dalamnya. Video ini merupakan kelanjutan dari pembahasan part 2 yang telah admin buat sebelumnya. Linknya ada di deskripsi ya, silahkan menonton terlebih dahulu agar mengetahui kartu Pokemon TCG Pocket apa saja yang telah dibahas sebelumnya. Nah, tanpa membuang waktu, ayo kita mulai pembahasannya dengan 3, 2, 1. Ladies and gentlemen, thank you for coming. The video will now begin. Untuk pembahasan Easter egg yang pertama, ada kartu Electrode Full Art dari Genetic Apex dan kartu Voltron biasa dari Shining Revelry. Nah, kedua Pokemon yang berbentuk Pokeball ini mengambil referensi dari game Pokemon Fire Red, Leaf Green, dan juga dari game Pokemon Let's Go Pikachu dan Let's Go Eevee. Nah, sebelum admin kasih tahu referensinya dari mana, coba teman-teman tebak ya. Admin kasih waktu 5 detik. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, referensi yang dimaksud adalah suatu bangunan terbengkalai yang bernama Power Plant. Ayo, siapa yang berhasil nebak nih? 100 buat kamu. Dapat dilihat pada gambar kartu Electrode Full Art ini, terlihat berbagai tabung yang berterbangan dan berserakan, yang memang sangatlah sesuai dengan tabung yang ada pada versi gamenya. Nah, gambar ini pun bisa disimpulkan bahwa kerusakan yang diakibatkan oleh para Electrode ini mungkin saja terjadi di masa sebelum Power Plant terbengkalai seperti saat ini. Jadi, akibat kerusakan yang telah disebabkan oleh para Pokemon listrik, membuat Power Plant tidak dapat digunakan kembali oleh para manusia. Ya, harus ngungsi ya. Kemudian, dengan terlihatnya Zapdos pada gambar ini, dan juga Zapdos maupun Electrode memang dapat ditemukan di Power Plant, semakin mempertegas bahwa gambar ini memang mengambil referensi dari Power Plant. Nah, pada gambar kartu Voltron biasa, terlihat bentuk dinding yang ada pada gambar kartu ini sangatlah sesuai dengan bentuk dinding pada game Pokemon Let's Go Pikachu dan Let's Go Eevee. Lanjut ke list nomor 2, ada kartu Manaphy biasa versi Space Time Smackdown. Terlihat dari artnya, kartu ini mengambil referensi dari game Pokemon Ranger pada konsol Nintendo DS. Nah, bagi teman yang nggak main gamenya, mungkin referensinya agak-agak abu nih. Referensi yang dimaksud adalah lokasi yang sama-sama berada di pantai dan posisi Manaphy Egg yang merupakan scene awal pada misi Recover the Precious Egg. Dapat dilihat dari artnya, posisi berdiri Manaphy sama persis dengan posisi terdamparnya Manaphy Egg yang sama-sama berada di ujung pantai yang tersapu ombak. Masuk ke list nomor 3, akan membahas kartu Diglett Full Art. Terlihat dari artnya, kartu ini mengambil referensi dari game Pokemon Fire Red dan Leaf Green. Referensi yang dimaksud adalah lokasi di depan suatu gua yang bernamakan Diglett's Cave. Dapat dilihat pada posisi pagar dan suatu papan yang ada di depan gua pada kartu ini sama persis dengan pemandangan yang ada pada gamenya. Pagar dan papan ini bermula dari Vermilion City yang memang berada di sebelah pintu masuk dari Diglett's Cave. Berjalan ke list nomor 4, kita akan membahas kartu Drifloon Full Art. Terlihat dari artnya, kartu ini mengambil referensi dari game Pokemon Diamond, Pearl, Platinum, dan remake-nya. Referensi yang dimaksud adalah suatu bangunan yang bernama Valley Windworks pada Route 205 dari arah timur kota Floaroma. Jadi pada gamenya, setiap hari Jumat ada suatu event yang terjadi di depan Valley Windworks yang memunculkan Drifloon. Dapat dilihat dari posisi Drifloon yang berada di depan bangunan Valley Windworks sangatlah sesuai dengan versi gamenya. Lalu apabila diperhatikan pada jurnal di kartu Drifloon ini, terlihat gambar karakter Drifloon yang muncul di setiap hari Jumat, yang lagi-lagi sangatlah sesuai dengan versi gamenya. Kira-kira pada gamenya, posisi Drifloon adalah seperti ini.
Menerjang ke list nomor 5 akan membahas kartu Mesprit Full Art. Terlihat dari artnya, kartu ini mengambil referensi dari game Pokemon Diamond, Pearl, Platinum, dan remake-nya. Referensi yang dimaksud adalah suatu tempat di daerah utara Twin Leaf Town dan dekat dengan Route 201 yang bernama Lake Ferici. Terlihat dari kartu Mesprit ini, para Lake of Guardians sedang membelakangi suatu gua di tengah danau yang sangatlah sesuai dengan gua yang ada di tengah Lake Ferici pada gamenya. Lalu apabila ditelaah lebih jauh, Lake Ferici pun merupakan tempat ditemunyakan Mesprit untuk dapat ditangkap. Merangkak ke list nomor 6 akan membahas kartu Giratina Full Art. Terlihat dari artnya, kartu ini mengambil referensi dari game Pokemon Platinum. Nah, referensi yang dimaksud adalah suatu tempat yang kacau dan penuh distorsi di dalamnya. Tempat ini disebut Distortion World. Jadi, ada Giratina yang menggunakan origin formnya dan sedang berterbangan ke sana kemari. Nah, bagi yang belum tahu, Giratina memiliki dua form sesuai dengan lokasi kemunculannya. Yang pertama adalah Alter Form, dengan penampakan seperti ini. Nah, biasanya form ini digunakan oleh Giratina ketika berada di luar tempat tinggalnya, seperti di dunia manusia. Nah, khusus di tempat tinggalnya yaitu Distortion World, Giratina menggunakan origin form yang sesuai dengan art pada kartu Giratina Full Art ini. Maka sudah dapat disimpulkan bahwa Giratina memang sedang berada di Distortion World, yaitu tempat yang sama persis seperti pada versi gamenya. Nah, kita iklan dulu ya. Lalu bagi yang penasaran dengan penampakan Pokemon lainnya pada kartu ini, bisa ditonton video yang sudah admin buat dengan judul Kartu Pokemon TCG Pocket yang saling terhubung. Lebih dari sekedar kartu, part 2. Linknya ada di deskripsi ya. Berenang ke list nomor 7 akan membahas kartu Spiritomb Full Art. Terlihat dari artnya, kartu ini mengambil referensi dari game Pokemon Diamond, Pearl, dan remake-nya. Referensi yang dimaksud adalah tempat yang bernama Hallowed Tower di Route 209 dan kemunculan Spiritomb. Dapat dilihat dari gambar pada kartu ini, ada batu yang berbentuk kawah dan ada juga batu kecil yang sama persis seperti pada versi gamenya. Nah, apabila teman-teman lihat dengan kemunculan Spiritomb dari suatu benda yang bernama Odd Keystone pada kartu ini, sangat menggambarkan kemunculan Spiritomb pada gamenya yang juga membutuhkan Odd Keystone dan harus dibawa ke Hallowed Tower. Jadi kartu ini memang mengambil referensi berupa lokasi dan juga referensi mengenai kemunculan dari Spiritomb. Wow, akurat banget. Nah, terbang ke list nomor 8 akan membahas kartu Regigigas Full Art. Terlihat dari artnya, kartu ini mengambil referensi dari game Pokemon Diamond, Pearl, Platinum, dan remake-nya. Nah, referensi yang dimaksud adalah suatu kuil yang berada di dekat Snow Point City dan menyimpan suatu Pokemon legendaris yang tersegel. Kuil itu bernama Snow Point Temple. Dapat dilihat di belakang Regigigas terdapat suatu kuil yang bentuknya sangatlah persis dengan Snow Point Temple pada versi gamenya. Lalu keberadaan dari Regitrio di depan Regigigas ini bukan hanya semata-mata kemunculan biasa loh. Jadi pada Snow Point Temple terdapat Regigigas yang tersegel dan hanya bisa dilawan ketika pemain memiliki trio Regi ini di slot Pokemon ketika mendatangi Regigigas. Pembahasan kali ini tidak kalah seru dengan pembahasan part sebelumnya ya. Ternyata masih banyak Easter eggs yang tersimpan di kartu Pokemon TCG Pocket. Coba komen di bawah ya, Easter eggs mana saja yang teman-teman suka, atau yang sudah teman-teman ketahui sebelum menonton video ini. Dan juga apabila teman-teman memiliki info bahwa ada yang terlewatkan oleh admin A dari pembahasan tadi, silakan komen di bawah juga ya. Ayo kita diskusikan bareng-bareng. Nah, kalau admin sih, Easter eggs yang disukai adalah kartu Regigigas.
Trio Reggie di gambar ini bukan hanya sebagai cameo saja, tetapi memiliki peran penting pada versi gamenya. Sangat memiliki makna tersembunyi. Sebelum berpisah, izinkan admin mengucapkan terima kasih atas waktunya untuk menonton video dari channel ini. Jangan lupa like dan juga subscribe ya, agar tidak ketinggalan video menarik dari channel ini. Admin undur diri dulu, sampai jumpa di video selanjutnya. See ya!